Oke, sahabat, saya lanjut ke bahan berikutnya ya. Ini ada kimeng lagi, pada depan dari sana. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi kenapa saya berkunjung ke sini? Saya agak tahu bagaimana proses membuat bonsai dari awal, dari pembuatan gerak dasar. Jadi seperti ini ya. Jadi balance itu penting ya. Artinya keseimbangan antara batang, cabang, dan posisi juga, posisi cabang untuk gaya tegak seperti ini. Biasanya kiri, kanan, belakang. Nah, untuk ada dimensi harus ada di belakang. Dan ini ada cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi, dan ini mahkota. Mahkota diusahakan menghadap ke depan ya. Jadi seperti itu ya yang saya pelajari di tempat ini. Wah, ini kimeng. Lanjut. Nah, ini ada bahan iprik pucuk merah. Nah, ini iprik pucuk merah, sahabat bonsai. Jadi ada iprik yang pucuk hijau dan ada yang pucuk merah. Jadi dari segi batang hampir agak lebih kehitaman ya yang pucuk merah. Dan juga yang paling kelihatan ya di pucuknya ya. Yang di pucuknya ini. Jadi yang pupus hijau ya hijau, kalau yang merah ya seperti ini ya, agak kecoklatan. Nah, dari segi batang yang hampir mirip, cuma bedanya di pucuknya saja, dan percabangan hampir mirip ya. Nah, lanjut kita ke bahan berikutnya. Ini ada bahan dari kimeng. Nah, ini kimeng besar lagi. Jadi di tempat ini memang tidak ada yang ukuran kecil ya, semuanya big size, ukuran besar. Ini kimeng seperti ini. Saya lihat sahabat bonsai, mantap sekali kan. Ini masih proses pengelosan ya. Lanjut sahabat bonsai ke bahan berikutnya. Ini ada jenis beringin ya. Beringin apa ini ya? Benjamina. Beringin Benjamina apa beringin Arjuna nih? Nah, ini masuk ke beringin Arjuna ya, karena ukurannya kecil-kecil. Atau beringin yang pucuknya merah ya sahabat bonsai. Jadi ini berbeda ya dengan yang sebelumnya saya review. Ini daunnya kecil-kecil, kerapatannya juga lumayan. Ini biasa disebut dengan beringin Arjuna. Nah, bisa lihat akarnya. Ini mantap nih. Lanjut sahabat bonsai ke bahan berikutnya. Nah, ini ada ulmus. Ulmus ya. Kita lihat ulmusnya. Nah, kita sianci dulu. Nah, sahabat bonsai, kita ke sianci ya. Ini ada satu bahan dari sianci. Nah, dapat depan dari sini dipastikan. Karena kenapa saya tahu dapat depan? Karena saya lihat dari segi mahkota. Jadi mahkota di depan ya ditaruh biasanya. Jadi seperti itu prosesnya. Tetap saya melihat gaya-gaya seperti ini atau gaya formal ini tetap cabangnya dibuat balance kiri, kanan, belakang. Kemudian untuk mahkota ke depan. Dan untuk akar biasanya akarnya agak ke samping, dan di depan biasanya kosong. Bukan kosong tapi agak mengarah ke samping. Jadi untuk gaya formal seperti itu ya. Kemudian lanjut, ada apa ini? Ulmus ya, kita lihat ulmus. Jadi ini ada satu bahan ulmus ya sahabat bonsai. Oh, ini ulmus yang masih di ground. Wah, ini masih diliarkan ya. Jadi ini proses ulmus ini masih ditumbuhkan saja, belum diseleksi percabangannya. Nah, ini ulmus ya, bahan dari ulmus. Nah, ini kolektor mantap ya. Koleksinya tidak main-main. Lanjut. Ini ada beringin lagi. Nah, sahabat bonsai bisa lihat nih. Ini jenis beringin yang percabangan yang rapat ya, mungkin masuk ke beringin Arjuna. Oh, bisa lihat ya dari segi akar. Nah, jadi sahabat bonsai bisa lihat ya akarnya. Jadi dibuat akar seperti ini agar terkesan tua. Kemudian dibuat percabangan yang balance. Tetap ya, saya lihat kiri, kanan, belakang pasti ada percabangan, dan mahkota di depan. Lanjut sahabat bonsai ke bahan berikutnya. Ini ada bahan dari amplas putih. Ini masih proses ya. Tapi kita lihat bonggolnya ini sudah bagus sekali. Akarnya sudah melingkar. Karakter batang sudah tidak tua. Percabangan nih, percabangannya sudah besar, sudah balance, dipotong sudah. Kalau sudah sepertiga ataupun setengah dari ukuran batang, dipotong, dipangkas. Kalau belum seperti ini masih ditumbuhkan. Jadi itu prosesnya mantap sekali. Lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada bahan, nah dari sana tampak depan. Tampak depan dari sini, ini bahan dari beringin lagi. Wah, beringin Benjamina, Ficus Benjamina. Nah, ini dia. Ya, seperti yang saya bilang, akar harus keliling seperti ini dibuat. Nah, agar terkesan kuat ya pohonnya. Kemudian bonggolnya sudah mengkerucut. Ini ada
jalur-jalur akar seperti ini. Kemudian untuk percabangan pasti ada kiri, kanan, kemudian ke belakang, kemudian mahkota arah ke depan ya untuk mahkotanya. Jadi seperti itu. Wah, mantap. Lanjut sahabat bonsai ke bahan berikutnya. Ini ada bahan, nah yang ini lagi. Ini akarnya yang keren ya. Ini jenis tikus Benjamin atau beringin ya biasanya, tapi jarang ya yang punya. Cuma di tempat ini aja melihat bahan-bahan beringin yang bagus seperti ini. Nah, ini bisa lihat dari bonggol, kemudian dari percabangan, tapi masih di mahkota, masih proses, masih pengelosan ya. Dan lanjut sahabat bonsai ke bahan berikutnya. Ada bahan dari kimeng. Nah, ini bahan dari kimeng. Wow, kimeng bisa lihat. Ini yang jadi di ground bersama pot ya, bisa lihat potnya. Nah, ini bahan yang bagus nih. Nah, karakter batang sudah tua, percabangan tetap ya, tetap percabangan kiri kanan belakang. Ini mahkota tetap di depan. Nah, jadi seperti itu ya untuk gaya-gaya tegak atau gaya formal. Dan lanjut ada bahan dari Santigi. Wah, jadi ini tidak habis-habis ya bahannya, banyak sekali. Ini bahan Santigi. Ini tidak di ground ya, ini masih bersama potnya. Nah, ini juga ukurannya besar. Dan di sini banyak lagi ya sahabat bonsai. Ini ada jenis iprik. Sini ada iprik. Wah, kita lihat itu yang serem. Ini beringin yang angker ya. Jadi kita ke pojok saja ya, karena di sini banyak sekali sebenarnya. Namun tidak bisa saya review satu persatu karena ukurannya besar-besar dan lumayan luas ya tempatnya, dan lumayan banyak bahannya. Ini bahan beringin yang angker. Bisa lihat kita lebih dekat ya, lebih dalam. Ini angker sekali. Wow, sahabat bonsai bisa lihat nih. Jadi ini beringin lumayan besar. Ini sebenarnya masih proses ngelos ya, masih proses ngelos. Ngelos percabangan yang paling bawah ya, masih dilos karena masih kecil, belum belen, jadi tidak dipotong. Ini bisa lihat ya, subur sekali. Jadi kuncinya ya untuk kesuburan dari tempat ngegroundnya, saya sudah tanya sama ownernya langsung. Jadi media ya, media usahakan media pasir, kemudian dicampur dengan sekam, kemudian dicampur dengan tanah, dan tetap ya dipupuk dengan pupuk kotoran kambing. Jadi seperti itu. Dan untuk ganti media tidak perlu ya, karena untuk ngeground, sekali ngeground dan nanti akan diangkat dan ditaruh di atas pot. Jadi untuk tidak seperti kita menanam di atas pot, jadi harus mengganti media secara berkala. Jadi untuk ngeground di tempat ini tidak perlu ya. Dan juga dipengaruhi oleh suhu ya, suhu tempat kita ngeground. Jadi untuk suhu juga mempengaruhi, jadi di mana tempatnya. Jadi untuk daerah ini mungkin dekat dengan pantai, gak panas, mungkin harus penyiraman lebih rajin seperti itu. Setiap hari disiram ya. Nah, ini pohon yang besar dari amplas. Yuk kita lanjut ke bahan yang di atas pot ya. Ada Santigi yang bagus. Nah, di sini lagi. Wah, lumayan banyak ya bahannya di sini. Jadi ini masuk ke hobi, masuk juga investasi. Ini lumayan besar nih omsetnya nanti nih. Waduh, ini ada bahan. Nah, kita ke yang di atas pot ya. Nah, ini ada bahan Santigi. Nah, ini Santigi ini masih proses, ada pengeringan ya, keringan dari kayu yang dikeringan, ada keringan seperti ini. Nah, kemudian ada batang alur hidupnya. Nah, ini juga masih proses. Kemudian ada bahan nih yang di ground, bahan Sianci. Oh, bisa lihat ya. Yuk kita ke arah sini, ada bahan Santigi. Nah, bahan Santigi. Ini unik ya Santiginya. Ini ada akar yang masuk ke sini ya. Nah, diputar-putar. Nah, ini bisa jadi inspirasi di tempat ini ya, kita membuat bonsai. Nah, ini Santigi, ini ada Santigi lagi. Nah, ini bahan Santigi lagi. Nah, ini ada jeruk kingkit satu ya, kita lihat bagaimana sih proses ground dari jeruk kingkit. Itu masih kecil ya batangnya. Jadi untuk jeruk kingkit susah ya mencari bahan yang besar.
Oke, lanjut sahabat bonsai, ini ada beberapa bahan bonsai dari jenis Lohansung Cincuan ya. Jadi dari jenis Cincuan yang seperti ini ya, Cincuan bisa lihat daunnya kecil-kecil sekali. Juga pertumbuhannya mungkin agak lama ya. Ini masih ukurannya kecil. Dan di sana yang lebih besar mungkin kita lihat. Ini ada 3 pohon yang saya lihat di sini yang masih di ground. Nah, ini bahan dari Lohansung Cincuan ya. Oh, ini dia bonggolnya. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada Xianqi yang di ground. Dan ini ada satu bahan dari jeruk kingkit yang berukuran besar. Oh, ini bonggolnya besar sekali sahabat bonsai, bisa dilihat ya. Nah, untuk ini ya jeruk kingkitnya di ground bersama pot ya. Ini lumayan besar nih batangnya. Oke, masih proses. Dan di atas ada santigi satu. Oh, ini santigi yang sudah jadi ya sahabat bonsai. Ini santigi yang sudah siap tempur nih. Mantap ya. Lanjut. Ada santigi lagi. Jadi subur-subur sekali santiginya. Jadi untuk santigi saya sudah tanya sama ownernya. Jadi untuk media pasir malang tidak dicampur apa-apa lagi dan ditambah dengan pupuk anorganik atau biasanya pakai osmokot atau biasa disebut dengan dekasar. Jadi sahabat bonsai, itu dia saya mereview di tempatnya Beli Made Mudane, salah satu kolektor bonsai daerah Tabanan yang koleksinya super besar, dan ini adalah tempat groundnya dan nanti kita akan review ke rumahnya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.